lagi ya, Dul? Iya, Nyak. Dul, apa Sarah belum ketemu juga lu cari, Dul? Ya, kalau buat ngeliatin saranin sih Bang. Mungkin nama Suti sendiri sudah jarang dipakai sama orang. Pasti saya udah terbiasa gitu dipanggil dengan Atun gitu. Sampai sekarang masih ada yang manggil saya Zainab gitu loh. Walaupun udah nggak pernah main lagi, walaupun mereka mungkin nonton tayangan ulangi dari Sidul gitu ya. Sampai hari ini loh. Sampai saya kadang-kadang ya maaf jalan ke pelosok. Orang nggak manggil saya gubernur. Bang Dul gitu. Buat saya lebih senang aja terdengar suara itu lebih akrab, lebih apa ya. Artinya itu sebuah berkah dari sebuah keseriusan ya. Assalamualaikum. Masak kolak paling enak pakai pisang. Pisang dibeli ame Bu RT. Kembali lagi nih ame Aye di Dulu Sekarang dalam episode Jakarta Punya Cerita. Hai pemirsa Dulu Sekarang, masih ingat lagu ini? Yang katanya anak Betawi ketinggalan zaman. Lagu yang dinyanyikan grup vokal ME dan Rano Karno ini memang jadi ciri khas sinetron yang tayang tahun 90-an ini. Loh, kok lagi? Ya, sinetron Sidul Anak Sekolahan ini rupanya membawa berkah untuk banyak pihak. Tidak hanya penonton yang terhibur, bahkan para pemainnya pun ikut terkena efek positifnya. Dari sinetron ini lahir beberapa karakter tokoh yang sangat melekat dengan pemerannya. Lu lihat tuh, Nab. Coba, kalau dia ngikutin apa kata Babe aja dulu, dia kagak bakalan belangsa kayak begitu tuh. Maksudnya? Saya cuma bisa ngeduga-duga. Sekarang Ini nih salah satunya, Maudy Kusnaidi. saya cuma bisa menunggu. Menunggu apa? Masih ingat kan perannya sebagai Zainab, teman masa kecil yang juga menaruh hati pada sosok Sidul? Seperti apa sih perannya sebagai Zainab? Kita lihat dulu ya cuplikannya. Alah, alasan. Kata aja lu udah ngebet, udah kepengen ke pabrik. Lu udah janjikan sama Sidul, iya kan? Bukan janjian. Kalau kagak, ngapain tuh saya Atun ke Berkat Zainab inilah, sosok Maudy masuk ke dalam deretan aktris yang harus diperhitungkan di jagat perfilman Indonesia. Pemilihan sosok Maudy sebagai Zainab berawal dari ide Suti Karno. Jadi kebetulan saya pembaca setia majalah remaja waktu itu. Ya karena saya sering baca itu, terus kebetulan saya lihat foto Maudy gitu. Saya tunjukin sama Mas Rano. Ya udah Sut, kamu panggil aja gitu. Ya udahlah saya cari Maudy gitu. Akhirnya Mas Rano cocok lah setelah ketemu gitu. Dari tahun 94 saya jadi Zainab sampai saat ini. Dan kalau saya datang ke lokasinya Sidul aja ya, belum ngapa-ngapain itu langsung tombolnya berubah jadi Zainab gitu loh, langsung gitu. Atau misalnya saya ketemu sama Mbak Uti atau ketemu sama emaknya atau Mandra gitu, ya udah karakternya yang keluar ya si Zainab lagi gitu, udah otomatis begitu. Buat saya sih ini apa ya, Sidul tuh atau Zainab itu jadi satu titik penting dalam perjalanan karir di hidup saya gitu. Kala itu, Maudy Kusnaidi memang sedang laris-larisnya sebagai gadis sampul dan foto model dalam berbagai majalah remaja. Wanita kelahiran Jakarta 8 April 40 tahun yang lalu ini semula mengawali karirnya dari ajang Abang None Jakarta tahun 93. Sejak itulah jalannya seolah terbuka lebar hingga merambah layar lebar.
Bahkan karena kecintaannya terhadap budaya Betawi, mendorong istri Eric Meyer ini untuk mendirikan sebuah organisasi nirlaba bernama Teater Abnon. Teater ini beranggotakan semua abang none yang sedang menjabat dan alumninya di seluruh wilayah Jakarta. Selain sama anak saya dan keluarga, fokus saya lebih kepada teater Abang None. Teater ini adalah sebagai upaya seorang Maudy Kusnaidi untuk melestarikan budaya Betawi di tengah campuran budaya Barat. Hasil karyanya bisa kita lihat kok. Di beberapa kesempatan teater ini selalu mengadakan pertunjukan. Ketika dia datang tuh dengan gaun cantiknya itu, dia datang ke latihan, terus dia duduk ngedeplok, terus saya lagi makan soto babat, terus dia ambil soto babatnya sama dia, terus dia makan aja gitu. Maksud saya itu sesuatu yang she's a very humble sih. Empok tuh udah baik, sabar, tapi giran udah detik-detik mau pementasan pasti ada satu momen Empok tuh meledak gitu karena mungkin saking nervousnya atau udah mendekati hari H gitu. Pok Maudy sebagai ibu tuh menurut saya nggak cuman dia adalah orang yang penting di Teater Abnon. Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi? Aksi Maudy tidak hanya dinikmati dalam sinetron. Wajah imutnya beberapa kali menjadi model di video klip. Salah satunya ini nih, lagu Andai Dia Tahu milik Kahitna. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Dengan rambut kepang 2, sosok Maudy terlihat pas dalam video klip yang bernuansa retro ini. Wajah ayu khas Indonesia. Gak heran kan kalau bintangnya jadi semakin terang kala itu? Seperti apa yang ku damba, Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Kepiawaiannya dalam dunia akting pun ternyata diakui dunia internasional loh. Ibu satu anak ini pernah didaulat untuk menjadi duta sebuah produk kosmetik internasional tahun 2013. Dengan berbalut gaun tenun rancangan Sebastian Gunawan, Maudy hadir mewakili Indonesia di red carpet Festival Film Cannes di Prancis. Sungguh sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi. Festival Film Cannes itu sebenarnya cuma 2 hari ya, cuma 2 malam gitu. Tapi itu apanya ya namanya hype-nya, atmosfernya, perasaannya tuh saya masih ingat betul gitu detik-detik ketika saya jalan di red carpet yang sebenarnya nggak jauh ya, cuma berapa meter gitu ya, tuh bunyi klik 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 gitu, bunyi kameranya tuh sama denger para jurnalis tuh over here miss gitu, smile ini itu tuh di kuping tuh nggak pernah hilang gitu ya. Dan momen saya happy di dalam situnya tuh ini banget gitu ya, mengharukan sekali buat saya. Tampil anggun, cantik, dan tetap menjunjung budaya Indonesia jadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Maudy. Karena momen di red carpet pasti akan diabadikan ratusan fotografer dan media seluruh dunia. Tuh, lihat aja, nggak kalah kan sama Jane Fonda dan Aishwarya Rai? Ngomong-ngomong Jakarta pemirsa, pada tahu kagak nih baju yang saya pakai? Nih pelengkapan sarungnya, namanya baju Sadaria. Nah baju biasanya dipakai ame pemuda Betawi saat mau ngaji, ame sholat. Nah masih banyak informasi yang akan ayah sampaikan nih. Mau tahu apa aja? Kemon, kita cari tahu. Lagian gua heran sama sekolahan, kemaruk banget sama duit. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Berapa hektar tanah gua udah habis. Tayang pada tahun 94, sinetron Sidul Anak Sekolahan jadi primadona tontonan di kala itu. Rano Karno sebagai sutradara memang ahli meramu kisah kehidupan sehari-hari menjadi menarik. Bagaimana urusannya? Emang kelas lo kemana? Rubuh? Maksudnya nggak ada pelajaran, Be? Kagak ada pelajaran. Jadi lo udah kehabisan pelajaran? Mungkin gua nggak ikut ujian kali, Hans. Loh, kenapa? Mau bayar pakai apa? Lo inget kagak si Hilman? Dia itu dokter Andes, jatuh-jatuhnya dagang baju juga di Tanah Abang. Apalagi tokoh Sidul ini adalah inspirasi sejati kehidupan pribadinya. Makanya ketika berperan sebagai Sidul dalam film Sidul Anak Betawi, Gubernur Banten ini merasa sangat bangga.
saya mendapat kesempatan untuk memerankan tokoh yang paling saya idolakan. Sehingga Dul itu selalu terinspirasi dalam kehidupan saya. Sehingga terciptalah yang namanya Dul Anak Sekolahan. Dalam runtunan tulisan dari Aman Datuk Majuindo, tidak ada Dul Anak Sekolahan. Itu adalah karya cipta saya, tapi ruhnya adalah Dul Anak Jakarta. Karnos Film memproduksinya jadi 7 musim dan 162 episode. Perjalanan yang cukup panjang untuk sebuah tayangan televisi. Orang kampung, anak gua lulus dari sarjana. Dengan tokoh utama Kasdullah alias Dul, Sarah, dan Zainab. Serta ada beberapa peran yang cukup melekat seperti Babe, Mandra, Atun, Maknya, bahkan Mas Karyo. Nama peran ini pun terus menempel dengan para aktor dan aktrisnya sampai sekarang. Masyarakat sampai hari ini loh. Sampai saya kadang-kadang ya maaf jalan ke pelosok, orang nggak manggil saya gubernur, Bang Dul gitu. Buat saya lebih senang aja terdengar suara itu, lebih akrab, lebih apa ya. Artinya itu sebuah berkah dari sebuah keseriusan ya. Mungkin nama Suti sendiri sudah jarang dipakai sama orang, pasti saya udah terbiasa gitu dipanggil dengan Atun gitu. Sampai sekarang masih ada yang manggil saya Zainab gitu loh. Walaupun udah nggak pernah main lagi, walaupun mereka mungkin nonton tayangan ulangi dari Sidul gitu ya. Dul, lo tahu kan Dul? Hah? Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolahan lo. Biar lo jadi orang pinter, lo kagak ngebelangsak hidup kayak gue, kayak nyak lo, kayak nenek moyang lo. Sinetron ini mampu merebut perhatian penonton Indonesia karena ceritanya yang sangat natural. Kalau cuma jadi supir, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi? Bahkan para pemainnya pun sangat piawai berimprovisasi. Banyak dialog bahkan adegan yang muncul spontan saat syuting. Contohnya sebutan maknya yang terucap begitu saja oleh Mas Karyo untuk memanggil Nyak yang diperankan Aminah Chandra Kasih. Wong Edian, tiap hari kedengarannya suara mutlak. Apa gak ada suara lain? Nih lihat nih, burungku sampai mekeret. Biar Babe tukang ngomel. Hah? Namanya me anak, biar kate kaki bakal kepale bakal kaki. Hah? Demi lo, Babe ikhlas. Nah, yang paling berkesan yang ini nih. Ini memang kemauan Babe, Dul. Hah? Bukan kecewain lo, bukan. Kemauan Babe. Supaya lo bisa pinter sekolahnya. Hah? Bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Hah? Jangan kayak Babe jadi supir. Atau lo ntar jadi tukang buah. Hah? Tukang layangan. Calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Sekarang jadi gubernur ini doa Benyamin betul. Yang dia teriak atau dia ngomong sekali-sekali dulu jadi gubernur. Dalam skenario nggak ada. Ini kan sebetulnya orang bilang sekarang wah Dul itu doa. Ya kenyataan seperti ini. Walaupun saya nggak bermimpi menjadi ini. Nah itu yang membuat apa ya tokoh itu menjadi panutan gitu. Celetukan spontan almarhum Benyamin Sueb dalam dialog itu rupanya sungguh-sungguh kesampaian. Rero Karno yang memerankan tokoh Sidul sungguh-sungguh terpilih menjadi gubernur Banten. Rabu 12 Agustus 2015, pemeran Sidul ini resmi dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Atut Khosyah. Di antara sederetan pemain Sidul anak sekolahan, mana sih yang paling diingat? Kalau yang paling diingat itu yang pastinya Dulnya ya, soalnya kan tokoh utamanya. Terus kalau misalkan yang kedua yang paling diingat itu sama Mandranya, soalnya lucu kalau menurut saya. Kalau aku sih Atun. Soalnya ada cewek sendiri Mbak. Mandra. Orangnya lucu, hitam-hitam manis. Paling diingat mah Benyamin. Basuki. Keinget kalau lihat di taman ini apa? Taman Surapati ada apa? Ada burung-burung merpati tuh inget dia. Dia kan suka merpati kan? Merah burung merpati. Nah, yang tidak pernah ketinggalan dalam sinetron ini adalah adanya sebuah oplet atau mobil angkutan khas Jakarta tempo dulu.
Karena oplet ini memang populer pada tahun 30-an. Seiring waktu, oplet sudah tergantikan dengan mikrolet. Dalam sinetron ini, oplet milik Babe memang berperan penting. Banyak adegan yang melibatkan oplet ini. Masih ingat kan ucapan Mandra Cinere Gandul, Cinere Gandul?